dia pengen sukses, dia pengen cantik, dia pengen badan yang bagus, dia apapun impian kita itu bisa kita dapatkan asalkan kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Apa itu keluarga sempurna? Belum tentu ada mama papa semuanya sempurna juga gitu kan. Jadi yuk kita mencari kesempurnaan versi kita aja. Untuk ibu-ibu teman-teman yang mau berbisnis, carilah dunia yang memang kita passionate about, we love gitu. Jadi kalau misalnya kita pun berbisnis, kita kerja, mau ada masalah, mau ada ya kan apa kerikil-kerikil gitu kan, mau kita terbentur sedikit, tapi karena kita passion, kita cinta, oke, gimana caranya kita cari solusi. Tapi cinta memang ada. Cinta itu sesuatu hal yang murni. Cinta itu tanpa syarat, itu yang aku belajar. Cinta itu tanpa syarat. Bukan kalau lo begini baru gue akan cinta sama lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Guys, tebak, ini aku ada di kantor. Aduh, keren banget ya. Berasa di New York gitu ya. Karena ini banyak, ada muralnya kantornya, terus chic banget tuh, lihat tuh. Aduh, pokoknya aduh gemes banget. Segemes bintang tamu aku di pagi hari ini, guys. Yang jelas ini adalah ibu yang sangat strong ya, dari 2 orang anak, masih muda, masih cantik, dan dulu adalah VJ MTV. Siapa lagi kalau bukan Cathy Sharon? Thank you sudah mampir. Iya, aduh cantik banget. Kita baru pertama kali ketemu ya. Iya. Kalau sama mamahnya Cathy kita tetanggaan. Namanya Mbak Hilda, ada di sebelah situ. Nggak mau muncul guys, karena belum cantik secantik anaknya. Cathy apa kabar? Baik sekali Mbak. Aduh cantik banget sih. Ternyata kayak boneka ya Cathy itu ya. Jadi ini banyak yang nanya blasteran tuh dari mana? Jadi blasterannya kalau dari sisi mama itu kan asalnya dari Sulawesi, Palu, Sulawesi Tengah, tapi dia juga ada turunan Belandanya juga. Kalau dari papa, Prancis. Wah, comment allez-vous? Bien, merci. Udah itu aja ya. Merci bien. Bener gak sih? Benar. Soalnya bahasa Prancis Eke bagus waktu itu. Cathy, ini kantor kan? Betul, ini adalah kantor Sada, brand kosmetik aku yang sudah aku dirikan sejak 2 tahun yang lalu. Wow, tapi lihat guys, ini aku amazed banget karena biasanya packaging produk-produk lokal itu kelihatan. Kalau ini aku serasa ngelihat ada salah satu brand yang aku selalu pakai. Jadi ini packagingnya keren banget. Ini siapa ini di balik semua Sada ini siapa? Di balik semua Sada ini pastinya aku ada tim yang luar biasa banget. Tim untuk product development, tim yang marketingnya juga, tim sales juga. Tapi kalau untuk produknya sendiri memang aku terjun 100% untuk pengembangan produknya dari mulai formula, kemudian kalau di Sada kita membuat semua formula dari nol. Jadi kita tidak membeli terus menaruh brand kita, tapi kita benar-benar membuat semua formula exactly seperti keinginan kita. Lalu untuk packagingnya sendiri aku juga memilih bersama dengan tim aku. Kadang seru Mbak kalau lagi berantem ya kan, karena aku kan Mbak bilang aduh ini bagus banget gitu packagingnya, karena aku orangnya perfeksionis ya, dan aku sama sekali tidak mau berkompromi untuk kualitas kalau untuk makeup, karena aku hanya berani menjual produk yang memang aku pakai setiap hari. Oh jadi ini muka ini muka 100% menggunakan Sada. Oh kalau gitu habis ini aku di endorse ya. Oh dia dong, aku mau grafir khusus nama Mbak Vena nanti nih di guys, salah satu lihat produknya. Nih, jadi ternyata keistimewaan Sada tuh kita bisa mengukir nama kita tuh di sini, keren banget ya. Ini ide dari mana lagi coba? Belum ada loh yang kayak gini. Sebenarnya itu iseng-iseng aja sih. Jadi apa sih yang bisa kita berikan kepada pelanggan-pelanggan setia Sada gitu kan. Nah waktu itu lucu ya, mungkin kalau kita beli mesin grafir, kebetulan ada yang nawarin,
oh boleh deh kita beli satu. Jadi kadang orang suka beli produknya untuk oleh-oleh bawa ke luar negeri, atau untuk hadiah ulang tahun, bahkan untuk diri sendiri gitu kan, nggak hanya untuk special occasion aja. Dan lumayan jalan, ternyata banyak yang senang pada saat bisa digrafir. Jadi beberapa produk kita memang bisa digrafir. Tapi gitu, emang ini Mbak. keren banget sih, bukan basa-basi guys, karena biasanya produk-produk lokal tuh tidak sedetil itu ya. Ini benar-benar kayaknya standar internasional kayaknya. Memang Ya kan? standarnya internasional, Mbak, karena aku memang passionate di bidang beauty, dan pada saat pertama kali terjun, aku tuh kayak aku memang pemakai brand-brand internasional dulunya. Terus aku penasaran kenapa sih kita nggak bisa bikin yang sebagus brand internasional dengan packaging internasional juga. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi sejak bikin produk sendiri, aku pakai produk sendiri semua. Iya dong. Tapi ini berarti mulai 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Which Tapi is, kalau misalnya dihitung mundur dari pertama kali mulai bikin formula itu 3 tahun yang lalu. Tapi Ya, launchingnya 2 tahun yang lalu. Jadi 2019 dong berarti pertama kali, dan di 2020 corona pula. Betul. Tuh gimana caranya, nih banyak ibu-ibu yang stres, akhirnya banyak angka perceraian gara-gara corona. Tapi ini malah produktif. Gimana membalikan mindset bahwa tetap kita harus jalan, malah kantornya keren banget loh guys. Iya Gimana sih, tuh? aku juga bersyukur sekali sih Mbak, karena kita waktu pertama kali launching memang kan langsung pandemi. Udah gitu sama tim aku, kita langsung harus memutar otak ini gimana caranya kita jualan lipstick di saat semua orang malah menggunakan masker. Iya betul. Iya kan, jadi semua orang pakai masker tapi kita jualan lipstick, karena awalnya kita launching kan kita mengeluarkan lipstick 8 warna. Oh, jadi kita belum ada semua 80 SKU ini, tapi kita masih baru beberapa produk saja. Pelan-pelan kita nambah, tapi ya makanya aku bersyukur aku punya tim yang luar biasa, yang kita memutar otak gimana caranya untuk kita dapat menjual produk-produk kita dengan cara-cara yang unik, yang kreatif, dan juga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan-pelanggan kita agar mereka tuh tetap loyal bersama dengan Sada. Dan ya alhamdulillah ya Mbak ya, sampai sekarang kita masih berdiri dan teman-teman Sada dan pelanggan Sada masih setia bersama dengan kita. Tapi ini namanya Sada, unik banget. Iya. Coba dijelaskan artinya. Artinya, aku senang banget sama artinya, karena memang pertama kali bikin brand, aku mau sebuah nama yang punya visi misi yang jelas. Jadi nggak hanya sebuah nama aja gitu. Terus cari-cari apa ya, aduh sampai pusing deh, ada kali berapa minggu nyari nama gitu, sampai akhirnya kita menemukan nama Sada. Sada itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya diambil dari kata sadar. Jadi di Sada visi misi kita adalah menyadarkan semua wanita akan kecantikan mereka dan juga potensi yang ada di dalam diri mereka. Karena aku percaya banget sama gerakan women empowerment ya Mbak. Aku percaya kita hari ini bisa berdiri di sini karena perjuangan semua wanita-wanita hebat di masa lalu. Dan di Sada aku percaya bahwa semua wanita cantik dan semua wanita itu punya potensi yang besar, tergantung gimana cara kita menggalihnya. Jadi di Sada aku selalu juga mengencourage gitu, mengajak wanita-wanita untuk lebih mencintai diri sendiri atau belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Karena aku tuh ngerasa ya, aku pernah ngelewatin lah, punya masalah, punya apa namanya wanita lah ya. Iya. Sampai akhirnya aku tuh menjadi negatif terhadap diri sendiri. Dan pernah di momen itu? Pernah juga. Aku rasa semua orang pasti pernah lah ya. Jadi di situ aku ngerasa gimana sih caranya kita sebagai wanita bisa menguatkan diri sendiri. Satu-satunya cara adalah hanya dengan mencintai diri kita lagi. Sadar diri dulu ya. Sadar diri dan baik terhadap diri kita, mengasihi diri kita, menghargai diri kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan makeup. Karena aku percaya makeup itu adalah sebuah senjata yang luar biasa. Kalau misalnya kita mau percaya diri, itu biasanya pada saat kita merasa cantik. Iya kan? Dan aku percaya semua wanita itu cantik. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengenhance gitu atau menegaskan kecantikan kita. Jadi bukan merubah karakter, tapi dengan makeup mempercantik, memperindah, mempertegas kecantikan. Misalnya kita suka mata kita, oke kita tegaskan dengan menggunakan produk-produk di bagian mata. Kita
suka bibir kita gitu. Kita menggunakan produk-produk yang akan membuat bibir kita lebih menonjol. Jadi kalau orang lihat kita fokus di mana nih? Nah, Iya. di mata, di hidung apa di mulut? Ya? Tapi yang pasti kita kalau makeup bukan hanya untuk orang. Oke, Tujuan bener. utama adalah untuk kita. Jadi pada saat kita bercermin, kita itu mengatakan sesuatu hal yang positif. Karena aku lihat ya Mbak ya, biasanya wanita kalau bercermin itu selalu mengutarakan sesuatu hal yang negatif sebelum mengatakan sesuatu yang negatif. Pasti kita melihat, aduh kok misalnya ya gendutan atau aduh wajah gue gini, pasti melihat sebuah masalah, bukan melihat sesuatu hal yang disyukuri. Oke. Jadi di Sada aku selalu mengajak teman-teman, ayo kita melatih otak kita pada saat kita bercermin, yuk kita mengatakan sesuatu hal yang positif terhadap diri kita. Terus langsung deh pakai produknya Sada Iya ya. dong. Itu penting banget karena aku lihat memang ini kualitasnya bagus banget, bukan hanya packaging. Karena aku tadi buka ini nih guys, tuh ini Loose loose powder. powdernya aja. Aduh, lihat nih dari ini apa ya? Puffnya ya. Puffnya aja. Ini Itu bekas aku pakai ya, jadi udah enggak, ini emang bener-bener kayak brand luar loh. Ini, Iya. tapi kok nggak ada nama Cathy Sharon-nya ya? Enggak ada. Ada di belakangnya. Kecil ada di belakangnya. Oh, Sada kenapa pakai gitu? Cathy Biasanya kan Sharon. orang langsung, pokoknya Cathy Sharon selalu kayak hard selling gitu. Kenapa justru Cathy Aku nggak? sih sebenarnya karena aku tuh pengennya brand ini bukan dianggap sebagai brand artis, tapi justru sebagai brand yang emang profesional makeup atau sebuah brand beauty. Makanya pelan-pelan ya Cathy Sharon-nya kayaknya ya kalau orang tahu, oke ini brandnya Cathy Sharon, tapi aku nggak mau ini menjadi brand artis. Benar-benar ini Sada berdiri sendiri. Ini adalah sebuah beauty brand yang punya visi, misi dan yang jelas gitu, Mbak. Keren ya. Jadi ini Cathy Sharon tuh orangnya nggak haus akan ketenaran ya seorang diri, tapi benar-benar ini profesional banget bisnisnya dan benar-benar kayaknya nih harus ekspor. Apa udah ekspor? Mudah-mudahan. Pernah ada beberapa yang beli, misalnya ke Sao Paulo, ada yang ke Singapura. Tapi aku lagi fokus untuk Indonesia dulu. Indonesia luas sekali, Mbak. Jadi, iya kan? Dan aku kan di sini. Jadi kalau misalnya aku bisa sharing tentang makeupnya, tentang passion aku, tentang women empowerment, aku maunya di Indonesia dulu. Wih, keren. Jadi meskipun mukanya agak-agak blasteran, tapi nasionalismenya tinggi, guys. Ini bulenya KW ya, bulenya. guys. Makanya masih tetap nasi Padang. Ya kan? Secara mamahnya tetap ya orang Palu ya. Jadi bener. Ini tapi menarik ya Cathy, karena aku tahu kan perjalanan karirnya Cathy itu dari yang namanya VJ MTV, pokoknya film iya nggak sih? Film juga. Film juga. Sinetron juga. Oh, sinetron Saya udah juga. ngelewatin semuanya, udah pernah. Sekarang itu Sekarang aku benar-benar fokus di bisnis, aku ngantor. Ya sebuah kantor nggak bisa ditinggalin Iya, ya, apalagi iya. kalau misalnya kita syuting atau kerja, aku takut nanti fokusnya malah kemana-mana. Dan karena memang aku passion banget di sini, aku menuangkan waktu aku, fokus aku, semuanya untuk brand Sada. jadi dari awal 3 tahun yang lalu nih emang semua modal sendiri ya? Iya, aku kebetulan aku di sini, aku bersama dengan ipar aku, jadi kita berdua di Sada. Tapi aku yang di public lah gitu. Kalau dia Berarti ini ipar suaminya. dari mantan suami aku. Oh, Iya. keren. Yang bener kirain dari Betul. adiknya si Julie. Enggak, bukan ya? Bukan. Oh. Aku justru partneran bersama dengan adik ipar aku dari mantan suami aku. Wah, ya kan? hebat. Ini bener-bener berarti permasalahan tidak membuat silaturahmi terputus Oh ya. jangan dong, ya Keren, kan? keren sih. Tetap Jadi, harus dijaga. Ini kan banyak ya netizen yang suka nanya, Cathy Sharon kapan merit lagi? Ini ada loh yang nanya. Ini siapa tadi yang nanya tuh? Kapan kira-kira mau merit lagi? Aku ya minta doanya saja. Nih dari Ike 2_3. Kapan nikah? Nikah lagi. Cantik-cantik, masa single terus? Iya benar. Ya yang pasti aku pasti mau nikah lagi. Aku minta doanya yang terbaik aja. Aku percaya semua pasti akan indah pada waktunya ya kan. Jadi aku sih tidak menutup hati. Aku juga tidak mau single terus lah. Oh, tetap ya. Berarti ini mungkin lagi fokus ke bisnis guys. Tapi yang ngejar pasti banyak banget. Aduh. Coba lihat aja ini. Aku lihat tadi itu bingung ya, lihat mukanya halus banget. Ini gara-gara pakai Sada apa emang Mbak orangnya Vena nggak ada- juga, Mbak Vena juga, Mbak Vena. orangnya nggak pernah stres kayaknya ya. Tapi kayak Cathy emang orangnya ini banget ya, firm banget ya. Orangnya tidak yang
meledak-ledak menghadapi permasalahan hidup tuh nggak yang begitu kayaknya. Aku sih selalu mencoba untuk tetap tenang. Iya, Aku itu. baru 2 hari yang lalu anakku kepalanya bocor, harus dijahit, dibawa ke rumah sakit. Yang benar. Ya namanya seorang ibu yang punya anak-anak masih kecil, apalagi anak laki-laki seperti itu, ya dari situ aku juga belajar dalam segala kondisi. Betul. Kita sebagai seorang ibu harus tetap tenang ya Mbak. Mbak kan juga pasti bisa punya. begitu. Lagi main apa sih? Lagi main petak umpet Mbak, my God. lari terus kena kejedut kayaknya Aduh, ujung kaca, lalu aduh. kebuka sininya. Tapi itu juga bukan pertama kali. 2 tahun yang lalu pernah di Dagu lagi berenang di kolam Ini umur berenang. berapa? Anak keberapa ini? Ini anak pertama aku, dia umur 8 tahun. Waduh, ini saking Laki-laki aktif ya. aktif banget dia. Tapi ya disyukuri, dia nggak apa-apa, dia happy, ya kan. Dibawa Jadi- ke rumah sakit, dijahit, dipegang tangannya. Jadi apapun permasalahan hidup, ya kan, kita harus tetap tenang, Cool, ya? ibu-ibu. Oh Ya. gitu. Jadi nggak, tapi memang Kathy memang dididik sama Mama Hilda seperti itu. Iya, dididik Iya. sama mama, sama papa, lalu ya perjalanan hidup juga kita banyak belajar ya Mbak, dari asam garamnya dunia. Ya, tapi apa yang paling diingat dari pesan Mama? Karena biar gimana pun kan doa Mama akan mengiringi Oh, perjalanan iya. hidup kita. Apa yang selalu diingat? Dan mama Pesan. doanya kencang sekali. Kalau dari mama sih, mama selalu bilang jangan lupa berdoa, ya kan. Dan dia selalu bilang percaya sama Tuhan gitu. Pasti semua dijaga, semua pasti baik-baik aja, ya kan. Apapun permasalahan hidup, percaya itu untuk kebaikan kita. Oh, jadi nggak ada tuh rasa kenapa ya kok gue di titik Cemas. ini, menyesali gitu. Udah lewat semua. Udah ya? lewat. By the way, ini udah berapa tahun ya as a single mom? Anak aku yang kedua itu kan sekarang udah 6 tahun. Aku pisah waktu masih hamil. Hah? Jadi 7 tahun. Iya 7 tahun. Ya 6,5 tahun gitulah. Wow, itu paling berat ya kayaknya ya. Nggak semua orang loh bisa melewati dalam keadaan Aku kita. juga baru sadar. Wow, udah 6,5 tahun. Nggak, dan sampai Iya ya. sekarang bener-bener ya tetap ya struggling gitu. Kan yang paling susah kita berpisah pada saat anak nih mau lahir gitu. Pasti kan ada ketakutan tersendiri. Sanggup nggak gue mendidik anak Iya, gitu pasti kan. ngelewatin semua itu. Tapi aku lihat dan aku melewati momen itu dengan sebuah support system yang kuat. Makanya aku percaya bahwa memang kita manusia itu perlu hidup dengan support system atau dengan komunitas atau our tribe gitu kan. Nomor 1 pasti keluarga. Keluarga itu kan nomor 1. Keluarga itu merupakan support system nomor 1 bagi kita, orang tua kita atau mungkin kakak atau adik, ya kan. Mereka tuh pasti akan melewati journey kehidupan kita bersama dengan kita. Selain keluarga, ya kita juga harus punya komunitas yang positif, komunitas yang mendukung, komunitas yang ya bukan yang toksik, tapi yang yang mengencourage kita untuk menjadi orang yang lebih baik, yang memberikan dukungan, yang membuat kita lebih percaya diri juga, yang mengutarakan hal-hal yang baik, yang positif. Menurut aku itu tuh sangat penting, apalagi buat single moms. Aku lihat sekarang kan banyak banget komunitas-komunitas yang merangkul single moms, dan mereka bisa sharing di situ, apapun masalah, mencari informasi. I think emang manusia tuh tidak bisa lepas dari hidup berkomunitas. Namanya bersosialisasi. Manusia hidup sendiri atau menyendiri pun, makanya kan sama pandemi ini banyak sekali aku lihat isu mental health, kesehatan mental tuh malah jadi sesuatu isu yang besar. Why? Karena ya memang kita tidak diciptakan untuk hidup menyendiri atau sendiri. Mengurung diri, meratapi nasib. Aduh, kayak sinetron. Nanti terus lagu loh, puisi loh nanti. Kayaknya udah nggak zaman guys. Jadi ibu-ibu zaman sekarang nih lihat kayak gini. Makin umur makin bijak. Ya kan? Amin, makin ada ujian kehidupan, makin mensyukuri. Amin. Karena nggak semua orang terpilih, benar nggak sih? Betul. Jadi apa nih hikmah di balik semua yang namanya gonjang-ganjing kehidupan kemarin? Poinnya apa yang didapat? Poin yang aku dapat banyak sekali ya. Poin yang aku dapat adalah menjadi Kathy yang lebih
mateng, lebih mature. Kan dari situ aku belajar menjadi seorang ibu, membesarkan anak-anak sendiri. Dari situ aja banyak sekali yang aku petik. Ya kan, dari rasa cinta, kemudian memberikan segalanya bagi anak-anak, tercurah semuanya. Jadi melupakan keinginan egois kita, tetapi melihat sebuah gambar yang lebih besar, yaitu untuk kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak. Mungkin itu yang nomor satu ya. Tapi dari situ ya aku belajar. Jadi sebagai manusia juga kita tidak pernah stay, misalnya Katy yang sekarang bukan Katy yang sama 10 tahun yang lalu, Mbak Vena juga ya kan, jadi kita selalu melewati berproses, sebuah transformasi. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya transformasi itu menjadi sebuah transformasi yang baik bagi diri kita, bagi orang-orang di lingkungan kita juga. Setuju banget sih guys, karena kalau kita mencintai diri kita sendiri itu semua akan lebih indah ya. Betul. Karena kalau kita terlalu obses sama sesuatu, mau makhluk, mau siapa aja, itu akan sempit ya kayaknya pola pikirnya, bener gak sih? Kasih tahu dong buat ibu-ibu gitu, menjadi single mom itu keren kok. Menjadi single mom itu keren banget. Siapa yang bilang nanti sumber gosip? Siapa yang bilang gitu ya? Digosipin? Ya udahlah ya. Itu tergantung apa yang kita lakukan, bener gak sih? Nah gimana caranya? Kita nggak single aja, kita nikah juga banyak gosipnya juga ya nggak sih maksudnya? Tapi gini loh, gosip selalu ada. Nah, kalau aku kan udah tua ya guys, mau 50 tahun. Kalau yang di sebelah saya ini kan, aduh kalau dia jalan aja pasti cowok-cowok gitu ya. Nah, udah nggak mikirin kan? Yang bener. Nggak, maksudnya gimana caranya, kan mungkin dibagi sama perempuan Indonesia ya, bahwa kita tuh justru masih muda, mesti produktif. Yang namanya sendiri itu hal yang sebenarnya tergantung pola pikir sih. Mungkin kasih semangat kali ya. Karena banyak sekali kan, perempuan yang akhirnya sekarang instan. Mau kaya instan, nggak mau kerja, hanya mengandalkan kecantikan. Nah, ini harus di sharing nih, Katy. Aku juga kemarin ya ada yang bertanya gitu, sekarang lagi rame di netizen tuh kalau misalnya melihat perempuan cantik, oh ya jelas dia sukses, dia cantik, lebih gampang gitu kan, atau ya dengan kata-kata seperti itu, I'm sorry tapi aku nggak setuju. Karena menurut aku cantik itu juga butuh investasi. Betul. Gitu kan, investasi maksudnya ada istilah kita tuh nggak bangun udah cantik gitu ya kan. Mau kayak Katy juga kalau bangun agak-agak harus di ini ya, effort ya. Maksudnya terus cantik misalnya badan bagus, orang pikir badan bagus itu masa nggak ada kerja kerasnya. Jadi di balik sosok orang yang misalnya kita lihat, oh dia cantik, dia badannya bagus, atau dia sukses, itu nggak mungkin itu terjadi secara instan. Di balik itu kalian tidak melihat malam-malam dia mungkin nggak tidur, memikirkan banyak hal untuk masa depan dia. Badannya bagus, kalian nggak mikir dia bisa olahraga seminggu mungkin 3-5 kali, iya kan? Mungkin 2-3 jam sehari. Kemudian dia jaga makan, dia makan yang sehat. Kemudian kalau misalnya dia cantik, mungkin kalian tidak melihat, tapi di balik itu dia rajin perawatan, dia beli produk makeup, dia nonton YouTube gimana cara pakai makeup yang benar. Itu kan semua adalah proses pembelajaran bagi diri dia, bagaimana caranya untuk bisa menggapai goal dia. Betul. Dia pengen sukses, dia pengen cantik, dia pengen badan yang bagus. Dia apapun impian kita itu bisa kita dapatkan asalkan kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Aku percaya semua orang tuh lahir cantik ganteng. Tapi apakah kita sudah berinvestasi untuk menjaga, untuk merawat, untuk memupuk gitu kan apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Jadi investasinya tuh bukan investasi yang macam-macam ya, tapi investasi yang paling simpel, menghargai ciptaan Tuhan itu dengan cara merawat diri salah kita. Satunya ini tuh ya, dan pakai produk yang tepat dan belajar. Aku percaya juga kita sebagai manusia harus selalu mau belajar, jangan pernah puas dong. Iya kan, baca buku, nonton YouTube, ya kan. Apalagi sekarang platform, aduh medsos udah dari mana. Asal jaga aja bacanya, pilih-pilih dari. Jangan pergosipan ya ibu-ibu ya. Tapi ini banyak banget loh yang masih ngefans banget. Kayaknya pada rindu sama kehadiran Katy Sharon, salah satunya dari Siti Zahra Alaidrus. Masya Allah, Mbak Katy Sharon wajahnya masih awet, kemana aja, jarang tampil di TV. Oh iya, Mbak Vena ajak Fania
vlog sama gala loh, ini kok lain lagi. Nggak, tapi intinya emang udah nggak mau nih sama sekali jadi VJ atau udah nggak ada kali ya MTV ya? Enggak. Masa jadi presenter di TV atau apa? Iya, udah aku nggak memang mau. lagi enggak sih karena Sada ini adalah bayi terbaru aku kan Mbak, jadi bayi paling kecil dan aku juga punya tim di mana ya aku tidak bisa menghilang berhari-hari untuk mengejar profesi lain. Kalau misalnya memang aku udah serius dengan bisnis Sada ini, ya aku harus serius. Aku punya goal juga kan Mbak, ada target yang aku pengen raih gitu dengan Sada. Aku pengen Sada itu bisa berdampak positif bagi wanita. Aku pengen Sada bisa sukses, bisa mengeluarkan produk-produk yang berkualitas. Nah itu semua kan butuh kerja keras dan dedikasi. Nah itu yang aku berikan kepada Sada. Jadi maafkan kalau misalnya aku memang jarang muncul di TV, tapi sekali-sekali ada kok. Makanya nonton misalnya Vena Melinda Channel 1 jam bersama Cathy Sharon ya, Cathy Sharon sampai aus ya. Tapi ini aku mau nanya, kira-kira Sada ini nanti ke depannya akan ada face care nggak? Atau mungkin body care atau apa? Emang bener-bener total ini harus eksis nantinya gitu? Kita kan baru 2 tahun dan memang impian aku tuh mempunyai range produk, jadi rangkaian produk yang komplit untuk kecantikan wanita. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita buat skincare, nanti kita buat buat face, buat body juga, ataupun hal-hal yang lain. Pokoknya yang bisa membantu mempertegas kecantikan seorang wanita. Tuh keren ya guys. Jadi masih muda membuka lapangan pekerjaan. Ini pegawainya lumayan banyak loh guys. Tadi di belakang. Lumayan. Tapi jadi waktu COVID nggak ada yang di PHK ya? Nggak ada yang di PHK. Hebat. Tidak berarti ada yang gajinya diturunin. Waduh, berarti ini omsetnya gede banget. Amin. Ya? Loh ya iya. Orang pada semua dikurang-kurangin. Ini jalan berarti memang rezekinya di sini kali ya. Iya. Nah ini juga nih dari namanya Febri_Aulia. Bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, terutama waktu me time untuk keluarga. Memang itu yang rada sulit, tapi semuanya harus di planning ya. Jadi memang aku punya schedule dan itu udah aku plot-plotin, bahkan me time, waktu dengan keluarga itu memang udah aku masukin ke jadwal. Jadi sehari-hari tuh nggak ada istilahnya bangun pagi terus mau ngapain dulu ya gitu, nggak ada. Karena semua udah dikejar. Aku kalau hari biasa itu biasanya pagi jam 7 aku olahraga. Jadi anak-anak berangkat sekolah, aku pergi olahraga, sekitar 1–1,5 jam, lalu aku mandi, lalu aku ke kantor atau semua aktivitas aku yang masuk dalam hari itu, apakah itu meeting, lunch meeting atau dinner meeting ataupun meeting di kantor, ya, atau jadi bintang tamu misalnya ke acara, event or whatnot, itu semua ada jadwalnya. Bahkan sampai nganterin anak ke dokter. Kalau lagi baru ke dokter, ya. Jadi atau les. Kadang bahkan anak aku les di sini. Jadi karena kan kalau pulang kerja kadang sudah sore ketemu anak, kadang aduh kangen. Ya udah akhirnya gimana caranya? Ya udah anakku les di kantor aja. Wow, itulah ya perempuan. Dia kakinya bisa kayak 1000, tangannya 1000. Ya. Multitasking itu adalah kan udah ada research-nya ya kan, katanya seorang laki-laki itu tidak akan semahir seorang perempuan dalam hal multitasking. Kalau perempuan bisa. Jadi guys, ngobrol sama perempuan cantik itu tidak membosankan ya. Karena cantik, pinter, inner beauty. Nah itu yang diperlukan perempuan sekarang untuk bisa bersaing di era globalisasi, bener gak sih? Oh bener banget, iya dong. Gimana tuh? Kasih dong mungkin bagi ibu-ibu yang baru memulai usaha apapun itu, gimana caranya bisa mempunyai manajemen yang baik, apalagi jadi leader ya di satu perusahaan, kan nggak mudah ya zaman sekarang, SDM. Iya betul sekali sih Mbak. Aku sih banyak belajar karena memang aku bukan dari background perusahaan atau corporate ya kan, atau bahkan bisnis. Aku kan sebenarnya backgroundnya ya dari entertainment industry gitu kan. Biasanya di lokasi syuting, ini tiba-tiba di perkantoran. Tapi mungkin kalau aku bisa kasih tips buat ibu-ibu atau teman-teman yang baru mau memulai bisnis, buatlah sebuah bisnis yang memang kita cintai gitu, yang kita suka gitu. Itu mungkin nomor 1, itu penting banget. Karena kalau misalnya passion kalau kita berbisnis, tapi itu sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak gemari, ya kita juga belajar tentang itu juga kayak ya enggak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya
oh kita ada curiosity, ada rasa ingin tahu tentang beauty atau tentang makanan, misalnya F&B gitu kan, atau tentang fashion, tentang baju, itu pasti pelan-pelan kita belajarnya kita makin semangat. Jadi seperti aku bilang tadi kan, kita pasti harus mau belajar, jangan pernah puas gitu. Nah kalau misalnya kita mau berbisnis, kita harus selalu belajar. Dan dalam beauty ini aku banyak belajar. Aku pertamanya cuma karena cinta aja sama produk-produk makeup. Selama aku bekerja di dunia entertainment, aku senang makeup sendiri. Apalagi dulu aku angkatan model yang memang dulu as a model kita harus makeup sendiri. Pasti Mbak Vena juga dulu, iya nggak sih? Zaman dulu kan nggak ada makeup artis sebanyak sekarang kan, Mbak. Tuh nggak ada ya, bener. Dikit gitu. Jadi kalau misalnya kita mau makeup dulu, misalnya oke, datang show udah makeup ya, rambut udah jadi gitu kan. Jadi ya udah harus bikin sendiri. Nah mungkin dari situ tumbuh rasa cinta aku terhadap produk-produk kecantikan. Jadi aku tahu apa yang aku suka. Nah untuk ibu-ibu teman-teman yang mau berbisnis, carilah dunia yang memang kita passionate about, we love gitu. Jadi kalau misalnya kita pun berbisnis, kita kerja, mau ada masalah, mau ada ya kan apa kerikil-kerikil gitu kan, mau kita terbentur sedikit, tapi karena kita passion, kita cinta, oke, gimana caranya kita cari solusi gitu. Malah kadang-kadang kalau kita cinta sama bisnis yang lagi kita geluti, kita jadi bisa distract ya. Iya. Benar nggak sih? Iya benar banget. Aku kadang kalau di kantor udah nggak berasa, tiba-tiba udah seharian, padahal udah meeting back to back gitu kan. Tapi karena pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang memang aku cintai, nyobain produk, ngomongin marketing, jualannya, tempatnya apa. Karena I love it, jadi seneng ngejalaninnya. Dan kayaknya otak ini dilatih berpikir kreatif ya nggak sih? Dan kayaknya kalau otak kita selalu berpikir kreatif, bekerja, justru itu adalah obat awet muda kita. Betul. Dan itu obat kesehatan. Betul. Karena kita nggak ada yang namanya sirik, udah nggak pernah ada waktu ya. Udah nggak perlu mikirin yang kayak gitu-gitu. Makanya mikirannya gimana, cuan. Nah, gitu aja. Cuan ya, tapi caranya halal, profesional. Betul. Ini by the way, ini aman nggak nih? Halal. Halal. Nah itu. Ini halal, nomor satu halal. Kemudian kita tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi untuk bumil, ya kan ini sangat aman. Kita tidak menggunakan merkuri nggak ada. Paraben juga enggak, SLS juga enggak. Pokoknya kita sangat hati-hati. Bahkan produk terbaru kita, nanti aku kasih lihat, ada lip tint. Itu karena kalau lip tint kan kayak gel gitu dan sangat digemari sama anak muda zaman sekarang. Nah, kita membuat lip tint itu dengan pewarna food grade. Wow. Tuh, jadi benar-benar aman banget untuk bumil. Wow. Selain itu kita BPOM juga, BPOM certified. Apalagi ya, itu yang paling penting sih. Ya, itu yang paling penting, itu kan standar ya. Standar dari sebuah bisnis kosmetik. Jadi ini ternyata Cathy Sharon sudah menemukan dunia yang sejati ya. Dunia bisnis kosmetik. Jadi ini juga banyak pahalanya loh. Membuat perempuan cantik. Iya, ya di seluruh dimanapun ya kan? Aku sih maunya perempuan lebih mencintai diri sendiri. Aku udah happy banget kalau misalnya mereka bisa lebih self love terhadap diri mereka. Aku udah senang. Jadi sekarang nih setelah bisnis udah jalan, yang namanya makna kehidupan juga sudah paham ya. Masih terus belajar Mbak kalau itu. Masih terus belajar. Karena so tegar ya. Tapi kalau itu harus. Oh iya, nggak. Tapi apa sih sebetulnya definisi cinta bagi seorang Cathy Sharon? Setelah apa yang dilalui, pasti ada kecewa. Kemarin pasti ada rasa marah, ada rasa regrets, tapi kan tetap kita harus forward ya, maju ke depan. Jadi cinta menurut Cathy Sharon ke depannya kayak apa? Aku tuh banyak sekali ya belajar tentang kata cinta ya dalam hidup aku, di mana aku banyak ya, apalagi kalau misalnya pas lagi muda, apakah cinta itu ada? Oh ya kan, itu kayak pertanyaan gitu kan. Lagu-lagu kan tentang cinta selalu kan. Tapi cinta memang ada. Cinta itu sesuatu hal yang murni. Cinta itu tanpa syarat. Itu yang aku belajar. Cinta itu tanpa syarat. Bukan kalau lo begini, baru gue akan cinta sama lo. Ya kan? Ya kan, kalau kamu begini, dari mana aku belajar itu? Dari punya anak. Jadi setelah aku punya anak tuh benar-benar aku menyadari bahwa mencintai seseorang itu adalah mencintai tanpa batas, ya kan? Dan mungkin itu cinta Tuhan terhadap kita tuh seperti itu, memang seperti itu. Jadi
proses belajar kita adalah gimana caranya supaya kita bisa menjadi seperti itu juga, kita bisa mencintai tanpa batas. Jadi kalau misalnya suatu hari ini aku juga menemukan seseorang untuk menjadi pendamping hidup aku, ya itu aku bakalan terus belajar bahwa untuk mencintai seseorang meskipun orang itu mengecewakan, let us down, or apapun itu, ya kita harus bisa mencintai orang itu tanpa batas. Ya udah, kita mencintai, mengasihi aja. Ini dalam banget ya. Ya udah, pagi-pagi udah dalam ya. Pasti ngopi dulu ah. Tapi 7 tahun ini masa nggak ada tiba-tiba ada cinta yang menurut Katy, gue kayaknya udah waktunya untuk membuka cinta itu. Oh ada pasti, cuma memang aku tidak sharing tentang personal life. Nah bahkan waktu aku menikah pun, waktu aku bercerai pun, aku nggak sharing. Pokoknya aku ini begini. Jadi nanti kalau misalnya pun suatu hari aku menikah, ya it will be okay, Katy Sharon menikah. Udah. Oh berarti sekarang udah ada dong ya? Ya begitulah. Kepo ya. Tapi berarti ini keputusan akan menikah lagi mungkin lebih banyak lagi kali ya, requirement kemudian. Iya, karena usia ya kan juga udah 40 tahun, lalu udah lebih banyak punya anak juga, ya kan, dan udah tahu pengennya apa. Kalau waktu kita muda kan kayak jatuh cinta tuh lebih gampang. Tapi pada saat kita lebih matang, lebih berusia ya lebih checklistnya lebih banyak. Apa begini? Checklist. Tapi dengan kegagalan kemarin, anak-anak gimana? Maksudnya ada perubahan yang secara signifikan atau ngerasa udah fulfill aja? Karena Katy sudah berperan dengan baik ya. Kalau aku anak-anak, aku selalu mencoba memberikan mereka kehidupan keluarga yang balance dan yang komplit gitu. Meskipun pincang, tidak ada figur seorang ayah gitu kan, tetapi kan mereka punya kakek nenek dari kedua belah pihak yang sangat mencintai mereka. Mereka punya sepupu-sepupu yang sangat mencintai mereka. Mereka punya om dan tante yang ya ampun, yang selalu memberikan waktu bagi anak-anakku. Mereka juga punya aku, ibu mereka gitu kan, yang selalu memberikan mereka cinta gitu setiap hari. Jadi anak-anak aku sih they're very happy children ya, happy dan tumbuh dewasa dengan normal, sekolah, bersosialisasi, dan aku yakin mereka juga perjalanan hidupnya akan panjang, banyak yang akan mereka belajar ya kan. Jadi gimana caranya supaya kita memberikan lingkungan bagi anak-anak kita yang positif, atmosfernya agar mereka bisa bertumbuh tanpa ada kepahitan, tanpa ada kecemasan gitu. Jadi ada orang tua yang memang cerai dan it's okay, tidak apa-apa. Keluarga sempurna itu bukan keluarga yang ada mama papa terus-terusan, enggak. Apa sih keluarga sempurna itu kan? Jadi aku men-challenge pemikiran itu. Apa itu keluarga sempurna? Belum tentu ada mama papa semuanya sempurna juga gitu. Betul. Kan. Jadi yuk kita mencari kesempurnaan versi kita aja. Wih, keren. Ini bisa jadi motivator loh. Soalnya ngomongnya realistis banget. Nggak, maksudnya gini, kadang-kadang kan ibu-ibu zaman sekarang itu karena udah ngerasa cantik, ngerasa bisnisnya lancar, waktu untuk anak itu kan pasti menjadi yang kesekian gitu. Tapi Katy tetap benar-benar punya kewajiban untuk biar gimana pun harus semua balance. Siapa sih yang membentuk karakter Katy bisa sampai seperti ini? Aku masih penasaran karena nggak gampang loh. Kayak orang tua aku sih pasti, karena orang tua aku membesarkan aku dan adik aku dalam keluarga yang pokoknya, apalagi mama aku tuh orangnya yang kayak semua sama keluarga, maunya kumpul-kumpul sama keluarga. Pokoknya keluarga tuh harus, misalnya waktu aku berantem sama adikku waktu kecil gitu kan, kalau berantem tuh bisa sampai dorong-dorongan apa segala, tapi dia selalu bilang kalian tuh kakak adik, mau berantem seperti apapun ujung-ujungnya kalian tetap kakak adik gitu. Jadi kalian tetap harus saling jaga, saling sayang. Jadi mungkin itu yang ngebentuk kita untuk punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi kayak sekarang juga aku kan menjalankan sebuah perusahaan, aku tuh mencoba untuk naruh juga values atau values yang kekeluargaan juga gitu, supaya stick together, tetap bersatu, tetap saling membantu. Jadi ini kayaknya bukan bos yang galak ya?
Enggak sih. Good cop. Oh gitu. Jadi berusaha untuk misalkan menegur pun dengan cara kekeluargaan tadi. Cara kekeluarganya baik-baik, logik aja sih sebenarnya. Iya, Kalau iya. salah kasih tahu salahnya di mana. Dan aku sama anak-anakku juga sama. Aku Oke. tidak pernah membuat mereka, ya aku sayang sama mereka tapi aku tidak nge-treat mereka seperti bayi. Karena aku juga ingin mereka tumbuh dewasa, independen dan menjadi manusia yang bisa anakku nelfon. Nah, manusia yang bisa berdampak baik Iya. terhadap Lingkungan, lingkungan, ya. negara, Betul. dunia, ya kan? Kita pengen Betul. anak-anak kita tuh juga punya posisi tempat yang baik dalam dunia ini. Iya, Jadi iya. aku nggak percaya kalau seorang anak itu harus dimanjain terus-terusan. Ada waktunya. Iya, Ada iya, waktunya iya. di mana anak itu perlu dimanjain. Ada waktunya di mana anak itu meskipun mau umur 8 tahun kayak anak aku tuh masih suka gelendotan Iya. gitu. Jadi tarik ulur ya. Nggak apa-apa, tapi pada saat dia perlu belajar itu Iya. ada momen dimana oke, dia harus diajarin. Dan kayaknya untuk semua manusia tuh bisa gitu, masuklah itu. Aku pun juga ada waktunya ya, aku harus belajar gitu kan ya, ada waktunya. Jadi hidup itu adalah belajar ya Yes. guys. Gak ada hidup itu yang stagnan tuh nggak ada. Nih, kayaknya aku kulik sana, kulik sini hampir 1 jam. Kayaknya mah bener-bener strong luar dalam ya sekarang ya. Jadi nggak pernah Masih belajar, Mbak, masih nggak pernah belajar. ada ngerasa titik terendah, the lowest point di mana sampai, kenapa aku begini kayak nyesek banget itu udah nggak pernah ya berarti ya. Karena Pasti dari kecil ada, kan. pasti ada Mbak, apalagi dalam pekerjaan ya Oh, kan. justru kayak, dalam pekerjaan. Aduh, ya pasti ada. Dalam segala hal pasti ada. Nggak, Dulu tapi pada dulu- saat bercerai, dulu- nah, ya itu kan? maksudku. Dulu pada saat bercerai dalam keadaan hamil. Nah itu ya kan? gimana ngadepin hari ke harinya itu kan berat banget tuh. Itu kan pasti ada ketakutan, Iya. ada tidak percaya kepada diri sendiri, Ha-ha. menyalahkan diri sendiri, ya kan? Seorang wanita tuh sering Iya. banget menyalahkan diri sendiri. Tapi otak kita tuh bisa dilatih, Mbak, untuk lebih positif terhadap diri sendiri, ya kan? Kita percaya Tuhan sayang sama kita, ya dong. Kita percaya apapun yang terjadi sama kita, Tuhan maunya kebaikan untuk kita. Iya. Jadi kita percaya, oh berarti kalau kayak gini, ya ini untuk kebaikan aku. Apa yang bisa aku belajar dari sini? Nah cara nge-switch-nya kan lagi hamil terus ngadepin prosesnya kan nggak enak semua itu ya. Itu nah, prosesnya yang harus kita Eh, syukuri lah. dari hari ke hari. Dari nanti, hari ke hari. gimana Ya itu tuh? bercermin, mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Oke. Ya kan? Jadi kita adalah psikolog untuk diri kita sendiri ya. Kita harus bisa menjadi psikolog diri Oh, kita iya? sendiri. Oh, gitu. Psikolog ada, ya Ha-ha. oke kalau kita perlu bantuan, tapi kan psikolog hanya bisa ke apa sih? Kasih tahu, kasih obat, udah abis itu siapa ya? Diri kita lagi, kita sendiri lagi ya kan? Kita tidak bisa berpegangan sama orang Iya, gitu. Bergantungan sama Kalau gua orang. nggak ke psikolog nggak dikasih obat tidur, gua nggak bisa tidur, nggak ada tuh ya berarti gitu ya. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita harus bisa tetap oke, apa yang bisa Iya. saya lakukan gitu kan. Sebenarnya kayak nggak bisa tidur ya berarti kan kita baik pikiran, tapi mungkin pola makan, Iya, pola hidup kita yang tidak lupa sehat itu. juga kita kan lupa semua hal itu. Itu yang benar-benar makanya aku bilang kita jadi orang banyak belajar, banyak introspeksi diri, jangan menyalahkan orang Iya. lain, tapi kalau ada salah ya udah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Udah gitu aja. Jadi simple ya. jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita ada ketakutan, aduh gue gimana gini, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Dalam aspek apa dalam kehidupan aku? Apakah kesehatan aku? Apakah Penampilan aku? Apakah kalau aku merubah penampilan aku itu akan membantu aku? Iya, gitu pergaulan aku mungkin. kan? Atau apakah aku harus fokus lebih kerja keras lagi? Iya, Karena iya, nggak ada yang instan, Betul, nggak ada yang namanya instan. Kita harus kerja keras. Wow. Kita harus investasi waktu. Keren guys, ini yang namanya dibilang perempuan yang benar-benar produktif karena dia tahu banget menggunakan waktu, karena hidup itu kan kita nggak ada yang pernah tahu. Kita ya. nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kita harus produktif. Nah, produktif itu tuh di zaman yang sekarang orang agak males untuk memulai apapun ya, karena kan alasan corona, permodalan. Jadi ini modal emang udah nggak ada masalah dari awal ya. Jadi Iya. tinggal bagaimana mengembangkan sayap bisnis ini Sada ya. Nanti Betul. mudah-mudahan aku kesini lagi udah ada apa namanya facial atau apa ya. Iya, boleh dong, Mbak. Mudah-mudahan Ini kalau secepatnya. aku lihat sih kalau memang dedikasinya begini sampai meninggalkan dunia entertainment, meninggalkan dunia yang membesarkan namanya, berarti ini benar-benar totally menjadi businesswoman. Terakhir ya Kathy, sebelum aku tutup ya.
apa kata-kata yang ingin diucapkan kepada mama sama papa, karena biar gimana pun kan orang tua tuh benar-benar membentuk jati diri kita, membuat kita bisa menjadi seorang yang sampai berdiri tegar sampai detik ini. Apa yang ingin disampaikan? Kalau mama sama papa sih, yang pasti aku berterima kasih sudah membesarkan aku untuk menjadi sosok Katy seperti sekarang, karena aku tidak akan bisa tegar seperti kata Mbak Vena, aku tidak akan bisa sukses seperti sekarang kalau mereka tidak menginvestasi waktu mereka, keringat mereka, kerja keras mereka, uang financial mereka kepadaku gitu. Jadi yang namanya kasih sayang orang tua itu cinta yang murni itu. Jadi aku berterima kasih atas cinta mereka terhadap aku. Oh, so sweet. Aku juga seorang ibu, guys. Jadi kalau kita udah membesarkan anak dan anak itu sangat mengapresiasi, aduh rasanya gimana? Mama Hilda masih sibuk dengan HP, tapi sebenarnya dia denger loh. Nah, ini buat anak-anak dua nih. Kira-kira mau disuruh jadi apa? Jadi artis, jadi politisi, jadi businessman atau apa? Aku tidak memaksakan kehendak aku kepada mereka, tapi aku seneng banget sama sistem belajar sekarang gitu. Kayaknya sistem belajar sekarang tuh memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengeksplor mereka itu senengnya di bidang apa. Dan kayaknya itu yang aku pengen lihat. Dan aku pengen belajar juga. Aku pengen belajar loh dari anak-anak aku, Mbak. Maksudnya aku bukan tipe ibu yang pokoknya kalau mama bilang A ya A gitu. Untuk beberapa hal iya, tapi kalau misalnya mereka anak-anak zaman sekarang kan kritis ya, Mbak ya. Mereka bisa bilang enggak, mama itu kalau kata anak aku it doesn't make sense gitu. Itu. Jadi kalau buat dia harus make sense. Reasonable, harus logic gitu. Dan aku memberikan kebebasan itu kepada mereka supaya mereka juga punya cara berpikir yang kritis juga, critical sesuai thinking. zaman lah ya. Nah, apa dong pesan-pesannya buat si dua permata hati? Ini kan penguatnya seorang Cathy Sharon, ya nggak sih? Pesan-pesan buat anak-anak aku, ya selalu percaya terhadap diri kalian, apapun itu masalah atau apapun itu kerikil-kerikil kehidupan, aku percaya Jacob sama Carla itu pasti bisa melewatinya, pasti bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya. Yang pasti karena aku diajarkan dari mama juga, jangan pernah lupa berdoa. Aku pasti selalu ngomong ke anak-anakku, jangan lupa berdoa. Aduh, keren banget ya guys. Pokoknya bintang tamu kali ini adalah satu figur yang lengkap. Dia pejuang sejati ya, karena apa yang dia lakukan itu semua outputnya buat anak-anak dan buat keluarga yang pasti ingin membanggakan mama sama papa ya. Pasti. Yang sudah membesarkan, sudah memberikan kasih sayang, harus menjadi seorang Cathy Sharon yang lebih sukses daripada sebelumnya. Amin. Thank you banget nih Cathy ya, waktunya, dan juga nanti aku katanya mau di endorse guys. Dan ini buat ini siapa tahu yang mau kerja sama di seluruh 34 provinsi, gimana nih syarat-syaratnya? Boleh banget tuh? Tinggal ke Instagram Sada by Cathy Sharon. Kita juga sedang membuka lowongan. Kalau misalnya ada yang suka bikin konten, jadi content creator. Kemudian kalau misalnya ada yang mau jadi beauty advisor juga di toko-toko Sada juga boleh masukin CV, langsung aja DM, terus nanti kita akan memberikan alamat email. Paling gampang lewat IG lah, lewat Instagram, kalian tinggal langsung @sada by Cathy Sharon, DM ke situ. Keren guys. Jadi pokoknya guys, nonton terus Vena Melinda Channel, karena semua bintang tamu aku adalah orang-orang yang benar-benar berprestasi, orang-orang yang benar-benar bisa menghargai hidup, orang-orang yang bisa terus menghargai yang namanya orang tua itu sebagai satu guardian angel kita ya. Jadi guys, jangan lupa untuk menyayangi orang tua kalian. Ini kebetulan hari Jumat ya. Udah mau weekend. Jadi pokoknya guys, jangan lupa Vena Melinda Channel akan hadir seminggu 3 kali. Dan jangan lupa juga untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Bye. Bye.